Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatus Sakinah, saya dari kelompok 29 Tan Mahurang. Di video ini saya akan membahas orasi tentang implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Biaya kuliah tunggal atau UKT di Indonesia adalah mekanisme pembiayaan pendidikan tinggi yang bertujuan untuk meringankan beban biaya kuliah mahasiswa dengan menetapkan biaya berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga. Meskipun tujuan UKT adalah untuk memuat pendidikan tinggi lebih terjangkau dan inklusif, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dan dikritisi dalam penerapannya. Pertama, UKT diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan penetapan biaya berdasarkan kemampuan ekonomi, mahasiswa dari keluarga kurang mampu seharusnya dapat mengakses pendidikan tinggi tanpa beban biaya yang berat. Ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesempatan pendidikan. Namun, penerapan UKT tidak selalu berjalan mulus. Ada berbagai keluhan mengenai ketidakakuratan dalam menentukan kategori UKT. Banyak keluarga merasa bahwa penilaian kemampuan ekonomi mereka tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga mereka dikenakan UKT yang lebih tinggi dari kemampuan mereka. Proses verifikasi dan validasi data ekonomi yang kurang tepat bisa menyebabkan utama masalah ini dalam beberapa kasus. Kurang transparannya proses penetapan UKT juga menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan mahasiswa dan orang tua. Selain itu, ada isu tentang keadilan dan pemerataan dalam akses pendidikan tinggi yang masih menjadi tantangan di beberapa daerah, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang. Akses terhadap informasi dan fasilitas pendidikan masih sangat terbatas. Ini menimbulkan kesenjangan antara mahasiswa di perkotaan dan di pedesaan dalam hal peluang untuk masuk perguruan tinggi. Untuk meningkatkan efektivitas UKT dan akses pendidikan tinggi, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama, meningkatkan transparansi dan akurasi dalam penilaian kemampuan ekonomi mahasiswa. Sistem yang lebih terbuka dan melibatkan pihak independen bisa membantu memastikan bahwa penetapan UKT lebih adil dan sesuai dengan kondisi nyata. Kedua, pemerintah dan institusi pendidikan perlu meningkatkan upaya penyebaran informasi serta memberikan bimbingan dan pendampingan kepada calon mahasiswa dari daerah terpencil. Ini bisa dilakukan melalui program beasiswa, bimbingan belajar gratis, dan fasilitas pendukung lainnya. Secara keseluruhan, UKT memiliki potensi besar untuk meringankan beban biaya pendidikan dan meningkatkan akses pendidikan tinggi di Indonesia. Namun, diperlakukan perbaikan dalam implementasi dan pengawasan agar tujuan mulia ini benar-benar tercapai dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan tinggi yang terjangkau dan inklusif adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih berdaya dan sejahtera. Nah, dalam konteks demikian, jangan sampai kemudian banyak anak pandai terkendala ke-PTN. Oleh karena itu, negara harus hadir di tengah rasa keadilan bagi mencerdaskan anak bangsa. Dari kenaikan UKT, hal tersebut akan menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat yang terlihat jelas. Di antara masyarakat akan timbul pemikiran bahwa orang yang bisa berkuliah hanyalah orang kaya. Dan tentu hal tersebut akan berdampak buruk terhadap mentalitas individu. Kesenjangan yang ada akan menyebabkan seseorang akan berpikir bahwa mereka memang ditakdirkan seperti itu dan tidak ada usaha untuk keluar dari kondisi tersebut. Dengan akibat-akibat yang disebutkan di atas, tentu penulis
penulis dapat beropini bahwa jika implementasi kenaikan UKT perguruan tinggi negeri diselenggarakan, maka akan mempersempit peluang terciptanya Indonesia Emas 2045. Tingkat wawasan dan keterampilan individu yang sempit, pengangguran merajalela hingga kemiskinan yang menyebabkan Indonesia ini tidak akan mendapatkan titel emas tersebut karena kondisi warga negaranya